Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri dari kelas B3B mata kuliah Produk Treasury dengan NIM 23314 15071111012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemahaman pasar uang, pasar saham, dan juga pasar komoditi. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas secara langsung pasar uang, saham, dan komoditi. Oke, jadi langsung saja untuk pasar uang, pasar saham, dan pasar komoditi itu adalah pilar penting yang ada di dalam perekonomian global, di mana ketiga pasar ini sangat memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang ada. Ketiga pasar ini memiliki fungsi yang cukup spesifik dan memainkan peran penting atau krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, sehingga penting memahami fungsi dari setiap pasar untuk membantu dalam mengelola risiko, investasi, dan perencanaan keuangan dalam skala mikro maupun makro. Nah, pengertian pasar uang sendiri itu pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek yang umumnya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun, di mana pasar ini bertujuan untuk mendapatkan dana segar dalam waktu singkat. Beberapa contoh instrumen di pasar uang antara lain yang pertama yaitu sertifikat deposito, kemudian yang kedua surat berharga pasar uang atau SBPU, kemudian yang ketiga ada surat utang jangka pendek. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik pasar uang, di mana terdapat beberapa karakteristik dari pasar uang. Di antaranya adalah yang pertama, transaksi jangka pendek, yaitu instrumen yang diperdagangkan di pasar uang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sehingga cocok untuk kebutuhan pendanaan sementara. Dan sementara ini adalah kayak yang misal dalam pasar itu dia membutuhkan yang uang yang itu tuh bisa diperdagangkan, tapi temponya tuh nggak sampai 1 tahun gitu, jadi yang cepat gitu. Kemudian yang kedua ada resiko rendah dan imbal hasil yang rendah, di mana instrumen pasar uang yang memiliki resiko rendah dibandingkan dengan instrumen jangka panjang. Tapi ini juga berarti imbal hasil yang juga rendah karena investasi jangka pendek umumnya menawarkan bunga yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada likuiditas tinggi, di mana instrumen pasar uang yang sangat liquid artinya mudah diperjualbelikan atau dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat tanpa kehilangan nilai signifikan. Kemudian selanjutnya ada keuntungan dan risiko pasar uang. Beberapa keuntungan dari pasar uang antara lain yaitu likuiditas tinggi, risiko rendah, pengelolaan kas efektif, serta biaya transaksi yang rendah. Sementara itu, risiko atau mungkin bisa disebut kerugian yang didapat adalah imbal hasil rendah, risiko inflasi, risiko likuiditas dan krisis keuangan, serta risiko kredit dan suku bunga. Jadi meskipun terdapat keuntungan seperti pengelolaan kas efektif maupun biaya transaksi rendah, tapi perlu diperhatikan bahwa risiko kredit, risiko likuiditas ataupun risiko keuangan itu tuh tetap menjadi momok penting yang harus diperhatikan dalam pasar uang. Kemudian selanjutnya adalah pengertian pasar saham, di mana pasar saham merupakan tempat di mana saham perusahaan itu diperdagangkan baik oleh investor individu maupun institusi atau perusahaan. Perdagangan saham memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal dan investor untuk membeli bagian dari perusahaan tersebut. Beberapa contoh instrumen di pasar saham adalah yang pertama saham biasa, kemudian yang kedua ada saham preferen, dan yang ketiga ada indeks saham. Terdapat 3 karakteristik pasar saham. Yang pertama transaksi jangka panjang, di mana pasar saham umumnya berfokus pada investasi jangka panjang, yang mana investor membeli saham dengan harapan mendapatkan keuntungan dari peningkatan nilai saham seiring berjalannya waktu. Maka dari itu biasanya saham ini itu adalah investasi yang umum kita temui untuk mendapatkan peningkatan nilai jual dari saham tersebut. Kemudian yang kedua, imbal hasil yang bervariasi. Beberapa saham memberikan imbal hasil tinggi melalui apresiasi harga dan dividen, sementara beberapa yang lain mungkin mengalami penurunan nilai. Kemudian karakteristik yang ketiga terpengaruh oleh faktor ekonomi dan pasar, di mana nilai saham sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah, serta kondisi geopolitik.
Kemudian selanjutnya adalah keuntungan dan risiko pasar saham, di mana beberapa keuntungan dari pasar saham antara lain potensi imbal hasil tinggi, kepemilikan dalam perusahaan, dan diversifikasi portofolio. Sementara itu, beberapa risiko yang didapat adalah volatilitas tinggi, risiko kehilangan modal, dan risiko perusahaan dan ekonomi makro. Jadi kan di sini keuntungannya adalah kepemilikan dalam perusahaan. Nah, kepemilikan dalam perusahaan itu ketika kita menanam saham yang cukup tinggi. Jadi kita dianggap punya hak atas perusahaan tersebut. Tapi ada resiko dari hal tersebut ketika kita sudah menanamkan modal kita untuk menjadi salah satu bagian dari pemilik perusahaan. Nah, itu bisa saja kita kehilangan modal kita tersebut. Jadi tidak investasi jatuhnya. Itu yang harus diperhatikan di pasar saham. Kemudian yang selanjutnya adalah pasar komoditi. Pasar komoditi adalah tempat perdagangan untuk komoditas fisik atau barang mentah yang digunakan sebagai bahan baku dalam produksi barang dan jasa, di mana biasanya komoditas ini diperdagangkan dalam bentuk kontrak berjangka, di mana harga dan pengiriman disepakati untuk masa mendatang. Di mana beberapa contoh instrumen pasar komoditi adalah emas, minyak mentah, serta gandum. Tuh. Nah, karakteristik pasar komoditi itu ada dua. Yang pertama, terbagi menjadi pasar komoditi fisik dan pasar derivatif. Dalam pasar komoditi fisik, komoditas seperti minyak, emas, atau gandum yang diperdagangkan secara langsung, di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi untuk pengiriman fisik komoditas. Sementara dalam pasar derivatif, komoditas diperdagangkan dalam bentuk kontrak berjangka atau futures, opsi atau option, atau derivatif lainnya. Di dalam pasar ini, transaksi dilakukan tanpa pengiriman fisik langsung, tetapi berdasarkan harga masa depan dari komoditas tersebut. Kemudian karakteristik yang kedua adalah terpengaruh oleh faktor cuaca, politik, dan ekonomi global, di mana cuaca yaitu komoditas pertanian seperti gandum atau kopi itu sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Kemudian untuk politik, kebijakan pemerintah seperti tarif, embargo, atau konflik geopolitik dapat mempengaruhi perdagangan komoditas, terutama untuk minyak dan energi. Nah, ekonomi global, permintaan komoditas dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Ketika ekonomi tumbuh, permintaan untuk komoditas seperti minyak dan logam cenderung meningkat. Sebaliknya, perlambatan ekonomi dapat mengurangi permintaan dan menekan harga. Beberapa keuntungan dan risiko dari pasar komoditi antara lain, yang pertama diversifikasi portofolio, yang kedua lindung nilai terhadap inflasi, yang ketiga peluang keuntungan dari volatilitas, dan yang keempat permintaan global yang stabil. Sementara itu resikonya adalah volatilitas tinggi, ketergantungan dengan faktor eksternal, risiko likuiditas, dan risiko penyimpanan konstelasi. Jadi pasar komoditas tadi masa depan ya, untuk masa depan dari komoditas tersebut. Nah, karena keuntungannya adalah bisa melindungi nilai tersebut dari inflasi yang akan terjadi di masa akan datang, tapi resikonya adalah penyimpanan dan transportasi. Apakah ketika menahan barang tersebut untuk dikirimkan di masa yang akan datang, itu penyimpanannya sesuai dengan yang ditentukan, transportasinya sesuai atau tidak, dan itu sangat bergantung pada faktor eksternal. Jadi itulah yang akhirnya harus dipahami lagi dalam pasar komoditi. Nah, beberapa perbandingan dari pasar uang, pasar saham, dan pasar komoditi itu bisa dilihat dari jangka waktu, imbal hasil, resiko, serta instrumen yang diperdagangkan. Untuk perbandingannya dapat dilihat di layar. Jika kurang lama bisa di pause, kemudian bisa di next lagi. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana pasar uang, pasar saham, dan pasar komoditi masing-masing memiliki peran unik dan penting dalam sistem keuangan global. Mempelajari dan memahami ketiga pasar ini merupakan kunci bagi individu ataupun perusahaan untuk dapat berinvestasi secara bijaksana dan meraih keberhasilan finansial di era ekonomi yang terus berubah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.